masih menurut inisiasi itu ada 3 macam. Yeah, there are 3 kinds or there are 3 categories of factor of protection. First is land or natural resources, such as physical and intellectual talents. And then capital, such as factories and transportation. And the third one is masonry. Okay. Ini menurut inisiasi. Nah, and then tapi ada beberapa literatur yang lain mengatakan atau mengkategorikan menjadi 4 kategori yang biasa disebut 4M. Ya, itu sudah Ocha sebutkan itu. Mbak Ocha sebutkan. Jadi 4M itu money, man, material, and machine. Sebetulnya sama sih ya. Antara yang ini, yang atas ini dengan yang bawah ini sama. Di factor production itu ada uangnya atau capital ya. Man itu tenaga kerjanya yang bekerja. Material itu resource-nya, natural resource-nya. Kemudian mesin. Ya. Ngerti ya, factor of production? Jadi factor of production itu sebetulnya secara umum bisa dibedakan jadi 2 ya. Yang pertama itu faktor produksi alami atau natural factors, production factors, dan yang kedua itu adalah derive atau turunan, derived factor production. Jadi kalau natural itu yang terkait dengan alam ya, sumber alam gitu. Kalau di sini kita lihatnya itu man itu kan nature ya, alam, jadi alam kan. Man sama material itu termasuk sumber daya produksi yang alami ya, natural production factor. Kemudian yang untuk turunan atau derived production factor itu uang dan mesin. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai ini factor of production. Oke. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, economic growth. Saya mau tanya, growth itu apa? Ada yang tahu nggak growth itu apa? Nah, oke, betul. Growth itu pertumbuhan ya. Pertumbuhan ekonomi. Jadi kira-kira Anda memahami ya tentang pertumbuhan ekonomi ya. Oke. Di sebuah situasi lah, pokoknya situasi perekonomian yang bertumbuh gitu ya. Oke, ini penjelasan dari inisiasi ini ya. Jadi economic growth itu the process by which a nation's wealth increases over time. Jadi kata kuncinya di sini adalah proses, sebuah proses, dan increases itu meningkat. Di proses peningkatan kesejahteraan ya, wealth itu kesejahteraan sebuah negara over time dalam satu jangka waktu tertentu. Betul. Oke, Andre, betul. Semakin berkembang ekonominya, kesejahteraan semakin oke. Tapi dengan syarat bahwa kesejahteraan itu terdistribusi merata. Jadi tidak cuman dimiliki oleh segelintir orang. Ya. Saat ini Indonesia pertumbuhan ekonominya itu termasuk yang baik di dunia ya, sudah termasuk baik. Tetapi tidak semua masyarakat itu mencicipi efek baik
baik dari perkembangan atau pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Hanya beberapa orang yang bisa menikmati. Nah, jadi ekonomi semakin berkembang, maka kesejahteraan akan terwujud jika jika uh, terjadi distribusi pendapatan atau pertumbuhan yang merata, tidak cuma segelintir orang. Nah, seperti itu. Ya, korupsi juga bisa dipersalahkan nih, dikambing hitamkan. Ekonomi meningkat namun kesejahteraan menurun. Ini tidak bisa seperti itu. Kalau ekonomi meningkat, seharusnya kesejahteraan naik. Nah, tapi kesejahteraan bagi siapa itu masih menjadi tanda tanya gitu ya. Ya, bisa pajak penghasilan itu juga bisa dipakai untuk itu ya, pendistribusian pendapatan. Jadi bisa dipakai pajak yang dipakai kan bisa didistribusikan untuk misalnya untuk pembiayaan infrastruktur atau untuk pemberian beasiswa gitu-gitu, bisa ya. Ya, boleh seperti itu. Oke, ini saya ada satu tugas nih, langsung Anda cari saja ini ya. Anda cari silakan Anda Google sekarang. Anda cari di Google pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2013. Ya, nanti saya kasih waktu kira-kira 5 menit ya. Saya kasih waktu, jangan 5 menit, terlalu lama, 3 menit aja. Sekarang Anda Google, ya, carilah pertumbuhan ekonomi atau economic growth of Indonesia dari tahun ini dari tahun 2000 sampai 2013. Silakan cari, saya kasih waktu 3 menit ya. Ayo dicari dulu ini pertanyaan saya ini, jawabannya apa ya. Berapa sih pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2013? Coba cari di Google, sekarang ada pasti ya.
Nah, biasa kalau kalian ingin tahu data mengenai pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan data-data lain sebenarnya juga ada, Anda bisa cari di www.bps.go.id. Nah, ini referensi yang bagus buat Anda. Jadi nanti kalau Anda misal ada bikin apa begitu ya, tugas atau apa, Anda bisa pakai ini, alamat ini ya, www.bps.go.id. Ini bisa Anda, nah di situ Anda akan jumpai banyak data mengenai apa Indonesia, salah satunya mengenai economic growth ya, bps.go.id. Oke, jadi Anda sudah tahu ya. Ya, itu betul. Silakan Anda baca di situ. Ya, itu nanti Anda akan lihat tuh apa datanya seperti apa. Nah, itu tidak hanya ekonomi tapi macam-macam ya. Anda bisa lihat tentang jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, kemiskinan. Itu semua Anda bisa dapatkan di situ ya. So, sudah ngerti ya economic growth ya. Kalau sudah, saya lanjutkan. Ya, sekarang economic indicator. Pengertiannya ini, statistic used along with other indicators in an attempt to determine the state of general economic activity, especially in the future. Ini keywordnya adalah statistic use. Artinya apa? Menggunakan statistik ya, menggunakan statistik to determine, untuk menentukan atau untuk mendeterminasi sebuah aktivitas ekonomi secara umum di sebuah negara yang akan datang seperti apa. Jadi faktor, jadi economic indicator itu semacam faktor-faktor yang faktornya itu ditentukan menggunakan metode statistik ya, menggunakan metode statistik. Nah, faktor-faktor ini berfungsi untuk mendeterminasikan atau apa ya, kemarin saya gunakan istilah meramalkan ya, meramalkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, sebetulnya ini pertemuan sebelumnya juga sempat saya bahas mengenai leading indicators ya, leading indicators ya, semacam prediction. Di economics indicator sebetulnya tidak cuma leading indicators, tapi ada juga lagging indicators dan satu lagi saya lupa. Tapi malam hari ini saya akan fokuskan ke leading indicator saja. Karena apa? Karena minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Oke. Jadi economics indicator itu ada beberapa macam. Nah, salah satunya leading indicator. Leading indicator is one of statistical series that variably turn up or down before the general economy does. Jadi sama halnya dengan economic indicator, leading indicator ini menggunakan data-data statistik ya, untuk Oke, silahkan. Jadi untuk